untuk mendirikan keluarga Dahlan di Thailand. Ayah dakwah di sini di kampung Jawa susah sekali karena di kampung Jawanya semua sebagian besar orang Jawa dari Jawa benar-benar kepercayaan. Jadi ayah ditentang, even keluarga mama sendiri tidak mau terima. Untuk adik kakak ibu ya, Dokter Vinay Dahlan itu beliaunya setelah dapat dokter degree dari Belgium, beliau menjadi dosen di Chulalongkorn, Universitas Chulalongkorn, universitas yang terbesar ke-1 di Thailand. Kerja di Science Alliance Faculty. Ya, jadi beliaunya ada lab kecil itu. Beliaunya ini keinginan Tuhan juga. Iya, takdir. Iya, bahwa one day beliaunya coba bawa satu makanan Muslim, sosis yang dapat halal. Yang ada logo halal. Logo halal. Itu ya, Bu ya. Iya. Logo halal. Jadi coba pakai di labnya tes, ketemu ada babi di dalamnya. Konten, padahal di situ ada logo halal. Halal, tapi ada namanya apa? Kandungan babi. Kandungan di dalamnya ada atom babi. Ini menjadi beliaunya nggak bisa diam-diam lagi. Setelah mengumumkan kepada para muslim bahwa ini ada babi. Itu sosis itu paling enak untuk muslimnya, suka itu. Restoran muslim beli di sana. Jadi pada saat itu proses memberikan halal itu dari mata. Cek, oh ini ada halal boleh. Pada saat itu no babi, ini daging, ini sapi, dan cara ambil sapi atau potong itu ya halal. Tetapi nggak bisa dimantau 100% dan setiap hari toh. Iya. Makanya lama-lama babinya lebih murah, masuk aja sebagian babi. Karena babi lebih murah, benar ya, murah di sini lebih murah. Kakak saya merasanya ini sudah nggak bisa, makanya dia cari dana dari mana-mana, dari pemerintah dari mana untuk membelikan alat tambah, alat untuk memeriksa makanan, karena alat itu tidak murah, mahal sekali dan harus impor. Tapi karena beliaunya agak effortnya, usahanya, berusaha sampai dapat halal science center. Pada saat itu hanya lab kecil, jadi didirikan halal science center tapi belum besar, sampai demi sedikit demi sedikit besar sampai terkenal di dunia. Jadi halal science center ini udah ada di berbanyak negara ya Bu ya, nggak cuma di Thailand. Iya, nggak di Thailand karena beliau adalah orang yang memberitahukan Thailand adalah hub makanannya, ekspor makanan banyak. Jadi beliau juga harus ngomong sama perusahaan Thailand di sini. Karena pemilik orang Cina, pemilik orang Buddhis semua orang Thailand, tapi keturunan Cina ya. Non Muslim lah. Iya, orang ekspor. Muslimnya nggak banyak yang memiliki perusahaan. Memberitahukan bahwa ini penting sekali. Ekspornya juga harus ekspor ke negara Muslim, Middle East paling banyak. Harus benar-benar halal. Jadi beliaunya mendirikan sistem di perusahaan itu dengan timnya untuk ada sistem halal. Ada sistem halal. Sistem halal, benar-benar halal. Ya, dari halal science center. Dan makanannya bukan hanya
Jadi Halal Science Center kerja sama dengan ulama di sini, like what you call UI or what you call MUI, Majelis MUI, Ulama iya. Indonesia. Iya. Untuk mengeluarkan menerbitkan Halal halal logo logo. kepada mereka. Jadi harus together, harus cek Iya. dan harus cek bukan hanya dengan lihat, harus membentukkan sistem. Sistem harus ikut sistem halal. Halal itu seperti Dia ada apa? sistem supaya bersih dan mengikuti proses halal. Dan juga random untuk cek selalu dicek. Oh, random check. Random check Ya, sering random setiap check. bulan. Oh, iya. Bukan hanya sudah dapat, oke, Iya, no. tapi mereka pasti akan tiba-tiba cek Cek seperti itu. random. Apakah emang diterapkan atau mereka gimana gitu Ya, buat random. mengecek gitu. Dan Halal Science Center juga memberitahukan dan untuk promosi halal system, HALQ, bahwa ini penting untuk bisa dipakai, digunakan oleh orang Muslim, dan juga bukan hanya orang Muslim, karena orang Buddhis sendiri juga diberitahukan tentang kebersihan dari halal sistem, bukan hanya halal karena prosedur halal, tapi bersih. Kebersihan itu penting sekali. Jadi kalau sudah melalui dapat logo dari Thailand, harus make sure itu very clean, prosesnya very clean. Ya, ini beliaunya membuat sistem ini sampai terkenal di dunia. Jadi kalau ada halal dan ada logo ini artinya Itu very sudah, clean. ya. Yes, bukan hanya makanan, kosmetik and everything dapat dua logo ini. Logo. Ya, dan ini sampai sekarang dan beliaunya membantu beberapa negara, Indonesia juga membantu Indonesia untuk melihat kepentingan dari sains. Oh, Sains, science. ada lab, halal lab. Ini penting karena bukan hanya Muslim membuat makanan. Makanan bisa dari itu, dari sini. Even Jepang ya. Iya. Tahun yang lalu Jepang, ada perusahaan Jepang menghubungi Halal Science Center untuk membentukkan sistem di hotel. Hotelnya halal because dia mau buka untuk orang Arab. Arab. Oh iya. Iya. Jadi di Membutuhkan bantuan. iya. Karena Karena halal seperti sistem halalnya bukan hanya di makanan, di hotel. Di hotelnya harus bagaimana? Karena harus ada makanan, harus ada produk untuk mandi, itu harus bagaimana. Jadi dia dan mereka tidak ngerti what is the halal. So ini untuk membuka turis sama Middle East. Jadi Jepangnya undang kakak saya untuk menghubungi untuk memberitahukan untuk membentukkan set sistem di hotel. halal di hotel tersebut seperti apa? Ya, seperti apa. Jadi di sini bukan hanya makanan ya. Makanan iya. Ya, Banyak. Jadi Kosmetik. walaupun hotel menjadi hotel halal. Ya. Jadi kalau ke hotel itu semua halal. Halal. Apa yang nggak boleh, apa yang haram nggak ada di hotel ada. itu. Dan itu penting juga ya. Bu, Penting. Tapi jadi Dokter Winanya melihat apa yang lebih jauh daripada apa yang Muslim melihat yang biasa. Sampai hotel, sampai everything, kehidupan manusia harus semua halal. Iya. Wow. Bukan hanya makanan. Ya, itu halal Istilahnya science apa yang center. memang dibutuhkan Iya. manusia. Ya, sampai halal science center di Thailand menjadi halal lab Halal. yang paling besar di dunia. Dibentuk di negara Buddhis. Dibentuk di negara Buddha. Halal sign dibentuk di negara Buddha oleh seorang Muslim di negara minoritas ya Bu ya. Yes, Bisa oleh membentuk cucu Kiai Ahmad Kiai Dahlan. Haji Ahmad Dahlan. Jadi Itu benar-benar artinya Dahlan di Bangkok itu
adalah keinginan dari Tuhan ya, takdir ya, untuk iya, menyebarkan segala, membantu ya, menyebarkan ide dari Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan di tempat yang berbeda ya Bu. Ya, ide itu apa? Membantu orang yang tidak mampu melebarkan pikiran Muslim halal, tentang halal. Itu, iya. itu mungkin kan memang orang non Muslim kan dengar aja gitu, halal apa sih, mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti dan sampai sekarang di 7-Eleven makanan sudah tulisnya, ada yang halal, ada yang tidak halal, tulis supaya banyak produk di sini banyak meminta halal logo dari MUI. Majelis ulamanya ya. Karena apa? Karena turis di sini banyak. Kalau turis datang ke 7-Eleven ya, produk ini apa, dan di supermarket banyak yang tulis, even kosmetik, makanan kecil ada halal. Kontennya. Karena mereka baru ingat bahwa Muslim kalau mau beli apa harus lihat halal. Jadi halalnya sampai sekarang di Thailand terkenal. Iya. Makanya saya juga ngelihat pas di Sevel gitu, ngelihat di sini kan banyak 7-Eleven ya, supermarket yang itu lengkap dari untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Makanan segala macam, makanan instan gitu kan Bu. Itu juga ada logo halal, mana halal mana enggak. Kalau konten baby juga ada ya, di situ ada tulisannya konten pork. Seperti itu. Karena orang Muslim nggak banyak, tapi yang banyak turis Muslim. Jadi memberikan benefit supaya orang Muslim lihat, bisa beli, bisa makan. Karena di 7-Eleven banyak makanan ya, yang box-boxing yang di fridge itu pernah lihat ya. Kadang juga kan simple juga, kadang kan turis kan kita juga malas repot, ngomong bahasa Thai, jadi daripada kita nego-nego susah, di Sevel kita bisa ngelihat sendiri, cari makanan yang halal yang bisa kita makan. Itu menyebarkan banyak manfaat gitu Bu ya di sini. Itu karena kakak saya itu memberitahukan kepada perusahaan Bapak ini penting. Baik Ibu. Jadi keluarga Dahlan di sini tuh memberikan banyak melakukan banyak kegiatan sosial ya Bu ya. Kalau masing-masing ada sendiri. Masing-masing memiliki program, istilahnya kayak program kerja sendiri dalam membantu sesama di sini, menyebarkan hal yang positif seperti itu. Untuk yang bagaimana peran keluarga Dahlan yang lain nih Bu? Apakah masih ada? Saya ada kakak saya di Thailand Selatan, dia nikah dengan perempuan ke Thailand Selatan itu Muslim. Beliaunya aktif dalam dakwah setelah pensiun. Mereka menjadi beliaunya sering-sering pergi ke kampung yang jauh-jauh dan explore. Dakwahnya bukan hanya agama, karena di sana sudah agama kuat Muslim Thailand Selatan. Beliaunya membawa ide bahwa harus ada mendiri kelompok masyarakat sendiri, dan namanya komunitas yang kuat. Kuat, kekuatan komunitas. Jadi harus kerjasama dengan imam, dengan guru, dengan itu supaya create satu tim untuk sampai di selatannya sudah tahu bahwa terorisme banyak di Thailand Selatan, sampai dia diikuti militer, polisi. Bahwa ini terorisme juga, dan dia sering-sering kasih zakat kepada mereka yang tidak mampu.
Dan kakak saya panggil mereka ini. Kalian dia ikut-ikut sampai tahu bahwa ini sering-sering ikut dan call. Kakak saya, okay, come here and sit. So he menjelaskan tentang kegiatannya. Ini bukan teroris. Ini adalah Muslim yang kuat dan tidak menentang dengan pemerintah. Dan uang yang dia kasih itu bukan untuk membelikan penjara, bukan what you call senjata. Senjata. Dan itu uang zakat. Walaupun jumlahnya cukup besar, dia kasih untuk ini menjadi uang untuk melanjutkan kehidupannya, untuk invest. Jadi kakak saya menjelaskan kepada militer yang ikut-ikut itunya, dan berapa tahun sampai militer bilang, oh orang ini bukan terorisme ini. Sampai mereka percaya. Lama-lama merekanya ambil proyek kakak saya. Oh, dari pihak militer. Kakak saya menjadi memberikan ceramah di camp militer bahwa Muslim harus begini, gini. Supaya mereka ngerti orang Muslim. Jadi nggak ada yang bukan semua Muslim menjadi teroris. Iya, jadi memberikan informasi. Jadi memberikan bahwa Muslimnya harus begini. Mereka harus ngerti. Dan harus kalau mau mengembangkan darah harus bisa dapat hati mereka dulu. Oh iya. Ya. Syaratnya ya. Ya, jadi militernya lama-lama ambil gitu. Itu militer juga mau bantu, mau bantu Muslim. Militer di sini bukan karena ada yang kelompok yang mendapatkan uang dari negara mana untuk itu, untuk ada terorisnya, ada sebagian, tapi sebagian besar bukan terorisme. Jadi militer sendiri juga harus memberikan hati orang Muslim. Untuk memberikan hati, untuk mendapatkan hati, mereka harus kenal mereka dulu ya. Jadi dia mengundangkan kakak saya, namanya Paisan Dahlan. Kakak Paisan Dahlan ya. Namanya Ahmad Dahlan juga ya. Ada nama family Dahlan. Iya, untuk memberikan ceramah tentang Islam dan Muslim, hidup Muslim bagaimana. Nah, itu ayah saya di sana. Kakak saya. Adik saya satu, dia arsitek. Selesai pensiun, dia mau, karena dia orang artis ya, dia mau mengajar artis. Tapi kalau mau masuk ke sekolah, dia teacher, bukan guru, tapi pengen menyebarkan seni, mengajarkan seni kepada. Jadi dia ke gunung, ke pegunungan, daerah pegunungan. Iya, ada di sana ada suku orang pergunungan. Oh, jadi di suatu suku gitu ya Bu? Iya, miskin di perbatasan dengan Myanmar. Oh, di perbatasan. Karena di sana sekolah juga pemerintah, tetapi dia ada ide bahwa di sana hutannya masih bagus, dan orang-orang di sana juga bisa hidup dengan hutan, tidak memusnahkan. Di sini banyak orang gunungnya ya, Bu. Potong-potong ya di sini. Dan dia bilang ada proyek ke sana sampai kenal sama kepala desa, kepala suku, sampai dia bisa jual idenya. Dia memberitahukan idenya. Jadi orang di sini harus pendidikannya penting, dan harus ada proyek sendiri, harus bikin. Dia bantu membuat itu jembatan
jembatan. Jembatan ya, Jembatan. bridge, Oh, bridge. Membantu membuat jembatan di daerahnya. Di daerahnya untuk dia bilang ini harus ada jembatan untuk bisa cross ke sana supaya bisa hubung dengan orang yang dari another side of the river. Iya. Iya. Dan lama-lama dia menjadi guru. Volunteer guru di sekolah. Di situ ada sekolah juga ya, Bu? Sekolah pemerintah, tapi kecil-kecil, tidak besar. Menjadi guru dan dia ngajar dan dia bisa menanam idenya kepada kepala murid-muridnya. The way he thought is how to think, cara pemikiran, ya? Pemikiran dari anak-anak. Jadi ada pikiran dulu, jadi dia ngajar anak untuk bisa mimpi dulu. Bermimpi. Mau menjadi apa, harus apa, cari apa yang dia suka. Itu dari sana, dari dasar, dari dalam hatinya. Jadi melalui art. Sekarang dia masih kerja di sana. Jadi bukan hanya membantu orang Muslim, tapi siapa saja yang memerlukan. Ya, karena kita di sini kan hidup jadi bersama-sama. Anggota Dahlan di sini mungkin beda dari Muhammadiyah di Indonesia ya. Masing-masing ada kegiatan sendiri, tapi semuanya ada hati di dalam hatinya untuk membantu orang yang tidak mampu. Karena saya pernah membaca tulisan kecil di foto di Ahmad Dahlan di Jogja, di Kauman, kampung Kauman. Tulisnya kalau nggak salah ya, orang belum menjadi manusia jika belum membantu orang lain, membantu orang yang tidak mampu. Itu adalah apa sama yang orang tua saya ajarkan, contohkan, bukan anggajar hanya wording, but mencontohkan kepada anak-anaknya, meniru itu. We follow the step. Itu kegiatan filantropi ya teman-teman, mungkin ada yang tahu, karena kan kalau kita belajar sejarah ya Bu tentang Muhammadiyah itu sendiri, mungkin kita sering dengar ada kegiatan filantropi yang dilakukan Muhammadiyah atau yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi filantropi kegiatan yang emang kita harus memiliki sifat filantropi itu dalam diri kita, yaitu kegiatan sifat untuk memberi dalam apapun itu. Like adik saya dia bachelor degree art juga, tapi setelahnya dia kan suka, dia buka bakery. Dan cake-nya dan rotinya enak sekali karena dia ini sendiri, resepnya sendiri. Karena dia orang suka makan cake. Dan sekarang dia uangnya sudah cukup ya, nggak ini, jadi tutupnya bakery dia sudah nggak lagi. Tapi karena orang yang tidak mampu datang dan minta belajar, free of charge, dikasih resep, diajarin, ngajar. Dan itu nggak memungut biaya apapun ya Bu, orang ikhlas untuk membantu, memberikan. Dan sekarang dia lagi ada proyek kerja sama Dr. Vinay. Dr. Vinay mendirikan Yayasan Muhammadiyah di Thailand. Dan yayasan sekarang gedung baru selesai, lagi dekorasi. Dia mewakaf sebagian tanah di depan yang dekat jalannya untuk yayasan itu, ada gedung besar. Gedung itu dapat dana bantuan dari Universitas Chulalongkorn. Ini supaya untuk jadi menjadi Halal Science Center cabang Halal Science Center di sana. Untuk Halal Science Center dan sebagian untuk Yayasan Muhammadiyah. Jadi merintis ya Bu. Ya, jadi adik saya satu namanya Walidah. Oh, seperti nama ibu. Iya, Walidah. Walidah sih. Dia
diminta oleh Dr. Vinay di sana akan buka bakery. Tetapi bukan dia yang harus ke sana karena jauh. Nanti ada anak buah dari kantor Harasai Center itu karena akan membuat like campaign ya, akan ada bakery. Nanti dia harus ngajar cara membuat cake, cara untuk buka bakery. Kayak cooking class gitu ya Bu? Iya, cooking class untuk staff Harasai Center cabang, nama cabang ada Konayok. Konayok. Ya, provinsi Konayok di perbatasan dengan Bangkok. Yang tadi ya Bu, yang foundation. Iya, yang foundation itu. Itu adalah cabang Harasai Center. Pertama. Sebenarnya bukan itu kakak saya Dr. Vinay memberikan tanah sebagian. Oh, yang memang wakaf dari Wakaf. Dr. Wina sendiri. Ya, untuk menjadi cabang Harasai Center di sana. Harasai Center ada berapa cabang loh? Di Chiang Mai ada, di Patani ada, di Bangkok dan di Konayok yang ini. Ya, ini yang ya. baru. Dan sebagian akan digunakan untuk Yayasan Muhammadiyah. Oh, jadi nanti mungkin akan mendirikan ya Bu Ya, jadi dari bakery ini sebagian uang akan masuk di Yayasan Muhammadiyah. Untuk jadi adik saya ngajar untuk staf dari cabang Harasai Center untuk belajar tentang cake supaya buka bakery di sana. Iya. Dan nanti kalau udah buka dan menghasilkan dana itu dialirkan lagi ke Yayasan Muhammadiyah. Yes. Itu. Bener-bener perjuangan ya Bu. Maksudnya dari kayak anak-anak dari Bapak Irfan Dahlan, keluarga Dahlan di sini benar-benar memiliki critical thinking bagaimana sendiri. Ya masing-masing sendiri. Jadi semuanya ada kegiatan sendiri. Kita nggak mau harus grup Dahlan dan sama-sama kerja, no. Because rumah-rumahnya jauh. Dan semua orang punya kepentingan sendiri-sendiri. Iya, like adik saya satu lagi dia membuka sekolah di provinsi Krabi, Thailand Selatan. Krabi. Oh, ada lagi Bu. Ada lagi. Jadi merasanya pikirnya bisnis. Lama-lamanya banyak orang miskin daripada orang yang mampu. Jadi jadi dia harus menerima orang itu dan dia uang saya juga dana dari dana Irfan di Padaran sebagian kasih ke itu karena banyak orang yang tidak mampu menjadi lunch fund, makanan siang untuk anak miskin di Krabi tadi. Di Krabi sekolah. Jadi ya. Berarti sekarang ada itu juga memanage ke sana atau di sana sudah ada tim dan sebagainya gitu. Dia kan ke sekolah itu. Karena dia buka sekolah itu miliknya, dia menjadi direktur di sana. Jadi emang kegiatan sosial semua ya Bu ya. Sosial semua, ya. Tetapi sebenarnya itu bisnis untuk bisnis, tapi mungkin Tuhannya tidak maju ya. Karena di sana areanya bukan area orang mampu, lebih banyak orang miskin. Akhirnya harus membantu daripada dapat uang. Iya. Ya itulah. Jadi dia nggak stop langsung, tapi hanya ganti merubahkan arah. Mungkin untuk orang miskin. Ya. Digerakkan sesuai situasi yang ada gitu ya. Iya. Siapa lagi? Satu lagi kakak saya menjadi dakwah juga. Mendakwah. Ya, hanya gitu. Jadi masing-masing anggota keluarga Dahlan di sini ada kegiatan sendiri-sendiri dan mengikuti Kiai Ahmad Dahlan. Yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya, melalui ayah saya karena pada saat itu kita nggak kenal itu siapa Kiai Ahmad Dahlan.
because it's a kakek, we never know apa Muhammadiyah di sana. Baru sini tahu karena pada juga saat ada. pada saat saya ke sana, ini Muhammadiyah kini ada jalan Muhammadiyah, ada masjid Muhammadiyah, sekolah, hospital, baru tahu. Baru tahu di mana-mana kalau di Indonesia ya. Iya, tapi Dr. Vina bilang, oke, Yayasan Muhammadiyah ini akan different dari Muhammadiyah sana. Kita we have our own activity. We have the Cara style. juga beda. Tapi gerakannya intinya sama sosial, mau gitu membantu orang yang tidak mampu. Ya, tapi tidak akan, jangan bandingan dengan Indonesia ya. Iya. Di sini kita kecil, Muslim di sini minority. Jadi hanya kecil. Tapi hebat Bu, bisa bisa survive dan bisa melakukan segala kegiatan sosial itu dengan segala tantangan atau situasi yang ada gitu. Bisa bertahan sampai sekarang. Itu saya kagum banget sih Bu. Dan Muhammadiyah di Indonesia juga memberikan scholarship. Iya Bu, ke Thailand Selatan. Untuk sekolah murid-murid di sini belajar di Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Setiap tahun banyak loh. Pernah dengar itu. Selaku orang tua ya, saya sudah 69 tahun. Jadi saya mau titip sedikit bahwa orang belum menjadi manusia jika belum membantu orang lain. Apalagi nggak usah orang lain yang tidak mampu, walaupun mampu kadang-kadang dia nggak mampu juga bisa. Iya. Siapa saja yang meminta bantuan, walaupun teman di dalam kelas, di mana saja, di kantor, siapa saja membutuhkan bantuan, kalau selagi masih bisa membantu. Kalau bisa bantu, kenapa tidak? Iya. Bantunya bukan untuk dapat apa kembali, tapi kita yang dapat itu merasa senang bahwa sudah membantu orang. Iya. Dan nanti Tuhanlah yang membalas itu yang saya titip. Jadi siapa saja yang perlu bantuan dari orang lain, walaupun bukan dari kita. Kalau kita lihat nggak ada orang manapun yang bantu, langsung kita bantu, walaupun dia nggak minta bantu dari kita ya. Tapi dia lagi minta orang lain untuk bantu. Selagi kita bisa, kalau bisa silakan bantu. Hanya gitu. Pentingnya saling tolong-menolong. Tolong-menolong. Iya, tolong-menolong. Iya, apa saja. Kata mama saya pada saat ayah meninggal dunia dan beliaunya harus menjaga 10 anak, uangnya sudah nggak ada, habis sama anak sekolah ya, sekolah anak. Jadi beliau masih tetap bekerja di yayasan Women Muslim Foundation, membantu labor kerja di sana, urus-urus, bisa bantu di dapur, bisa bantu di sini. Kalau ada kegiatan tidak kasih uang lagi, nggak ada uang untuk bantu dana lagi, tapi dengan tenaga ya, yang tenaga ada, yang udah dikasih oleh Allah kepada kita gitu ya. Iya, bantunya bukan hanya di dalam bentuk uang, material, tapi tenaga. Pikiran, mengajarkan, yang cara mengajarkan. Iya, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Iya, saya akan memberi contoh. Saya ke selatan, driver Muslim, dia ngomong sampai nggak tahu sampai tentang zakat. Oh ya. Zakat itu 1 tahun banyak ya dia. Iya. Dia bilang itu sayang uang juga ya yang itu zakat itu adalah uang deposit untuk kiamat, tabungan akhirat ya.
Artinya kita ada uang di bank di dunia, harus taruh uang di bank akhirat. Jangan taruh hanya setiap tahun, tapi setiap hari lah. Sedikit demi sedikit dapat gaji, oke. Cara gimana? Orang itu miskin, gak ada, kita beli ya, kasihnya nasi, kasihnya belas, kasih uang sedikit. Itunya setiap hari, pasti banyak setiap tahun. Jadi kalau keluarnya 1.000, 2.000, 3.000 untuk zakat setiap tahun kelihatan besar toh? Iya. Tapi kalau sedikit-sedikit, ya nggak merasa, tapi niat zakat. Niat, yang penting juga niatnya zakatnya. Ya, Bu. Dan one day dia kirim line punya, Ibu sekarang tadi dalam bahasa Thai ya, bahasa Thailand. Sekarang saya sudah mulai membayar zakat. Bantu orang, dia beli makanan untuk orang miskin, ya. Dan kasih tahu orang lain juga ya, cara ini. Saya merasa saya dapat pahalanya bukan hanya satu orang, kan ya? Iya. Apa yang dia ngajar, cara itu saya dapat semua. It's like amal jariah. Chain. Iya. Karena ilmu kan Bu itu kan. Ya. Jadi akan menjadi amal jariah Ibu nanti karena bermanfaat untuk orang lain. Iya, jadi bukan hanya bentuk uang, bentuk tenaga, tapi pikiran, cara ilmu yang kita dapatkan seperti itu. Itulah yang saya mau mengingatkan adik-adik untuk melakukan sesuatu untuk membantu orang lain, itu penting. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Jadi jangan lupa untuk selalu membantu ya teman-teman. Yes. Membantu dalam segala hal dan ikhlas ya. Jangan ikhlas. Mengharapkan feedback karena itu udah ada yang ngatur nanti. Allah udah mengatur ya kan Bu. Seperti keluarga Dahlan di sini bisa survive, saling tolong menolong antar sesama di sini. Menerapkan ajaran-ajaran dari keluarga sebelum-sebelumnya gitu yang diajarkan itu benar-benar wah saya kagum Bu, salut banget. Oke teman-teman, mungkin sharing untuk hari ini cukup sampai segitu ya, karena ini udah panjang banget dari tadi ya Bu kita sharing. Dan ini udah sore juga kebetulan dan puasa juga. Jadi thank you for watching, dan jangan lupa untuk tadi ya menerapkan apa yang udah Ibu Nina Dahlan pesankan kepada teman-teman. See you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.